waktu antara dua sholat itu terhapus dosanya dengan kedua sholat itu. Nah maka salah satu yang masuk logika bahwa dosa kita itu bisa terhapus dengan dua sholat itu karena di dalam sholat itu banyak doa kita mohon ampunan. Jadi dan di sholat itu banyak pujian juga sebagai kesadaran kita bahwa kita menghadap Allah yang maha segalanya. Nah kemudian dalam isinya itu di antara doa yang banyak mohon ampun itu adalah doa setelah sujud. Jadi habis kita takbir, mengatakan Allah, al-fatihah, bersyukur kepada Allah, baca tasbih mensucikan Allah, kemudian sujud kita merendah di hadapan Allah, duduk di antara dua sujud kita berdoa dengan 8 doa yang luar biasa. Pertama, Robbi firli, ya Allah ampunilah aku. Nah, kita sholat subuh ke zuhur ada waktu 5-6 jam atau mungkin 7 jam. Nah, betapa banyak kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka dengan sholat ini kita berharap kesalahan itu diampuni oleh Allah. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, ya kita sebagai manusia banyak kekurangan, maka minta dicukupkan. Cukupilah atas kekuranganku. Warfa'ni, derajat, angkatlah derajatku. Warzukni, kita juga mohon rezeki. Maka di dalam sholat itu mohon warzukni, berilah aku rezeki. Wahdini, berilah aku petunjuk hidayah sehingga kita berada di jalan yang lurus. Di surat Al-Fatihah kita sudah berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah setelah sujud kita mohon lagi hidayah, ya Allah berilah aku petunjuk. Wa'afini, sehatkanlah aku. Nah, kita nanti mau beraktivitas lagi dalam sholat kita. Makanya orang yang sholat itu selain sehat karena gerakannya itu memperlancar peredaran darah, dorongan makanya sholat kalau mengaku itu dorongan ujung jari kakinya itu memperlancar, menyehatkan paru-paru, dan juga doanya juga melengkapi. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu anni, maafkanlah kesalahanku. Ada kesalahan yang kita mengetahuinya, ada kesalahan yang kita tidak tahu. Ini dua-duanya kita mohonkan kepada Allah untuk diampuni. Maka insya Allah dengan keikhlasan ibadah sholat, dosa kita dihapuskan oleh Allah. Itu yang kemarin yang disampaikan. Ini materi sebelumnya atau kembali juga ya? Ini kaitan dengan Al-Quran. Ada 3 kandungan besar: keimanan, akidah, hukum-hukum, ketentuan, dan kisah. Insya Allah ini cuma mengulang untuk dihapus. Sudah hafal ya Pak Aziz? Boleh saya hapus ya? Boleh. Boleh. Ini masih bulan Rabiul Awal dan pertengahan, sudah seminggu dari Rabiul Awal ya. Berarti tanggal hampir 20-an lebih, 15 Ahad lalu, berarti ini tanggal 22. Nah, orang banyak memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Bagi kita yang penting adalah bukan sekedar memperingati kelahirannya, tapi apa yang bisa kita tiru dari beliau. Karena jaminannya Nabi Muhammad adalah teladan. Beliau mencintai umatnya, tentu kita ingin termasuk yang dicintai. Kalau kita mencintai beliau, konsekuensinya kalau dicintai beliau kita bersama-sama dengan beliau. Jadi dulu ada orang baru masuk Islam dengan segala keawamannya, polos tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, aku masih suka gini, banyaklah dosa dariku, tapi aku akan berusaha menjadi orang baik. Terus apa sekarang andalanmu? Rasul bertanya kayak gitu. Dia menjawab, andalanku adalah aku mencintaimu. Apa jawaban Rasul? Engkau akan bersama orang yang engkau cintai kelak di akhirat. Jadi dengan modal cinta, maka insya Allah kita akan bersama. Cuma biasanya cinta itu man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, banyak menyebutnya. Jadi palsu kalau kita cinta Nabi Pak Gino tapi nggak pernah nyebut Nabi, nggak pernah sholawat. Nah, maka diantara ciri cinta kepada Nabi kita banyak bersholawat, dan tindak penerusan dari sholawat adalah kita berteladan kepadanya. Nah, bagaimana beliau? Salah satu yang ingin saya sampaikan, beliau pernah bersabda, khairukum khairul li ahlikum, sebaik-baik kalian khairu li ahlikum,
khairukum sebaik-baik kalian, khairul li ahlikum adalah yang baik kepada keluarga kalian. Jadi walaupun kita menjadi orang hebat di luar, menjadi direktur, menjadi pimpinan, menjadi komandan, tapi tidak baik kepada keluarga, itu belum dianggap baik menurut Rasulullah. Karena justru yang banyak hidup bersama kita adalah keluarga. Nah, beliau menegaskan wa ana khairu li ahli, dan aku adalah orang yang baik li ahli kepada keluarga. Saya kemarin diskusi dengan Yai bahwa dalam pernikahan Nabi Muhammad itu sampai 9 istri. Itu bukan syahwat. Selain perintah Allah, ternyata hikmahnya adalah contoh bagi umatnya. Rasulullah itu nikah dengan janda yang lebih tua, sayangnya luar biasa, hormatnya luar biasa. Menikah dengan gadis yang muda belia, sayang dan membimbingnya luar biasa. Dan satu-satunya gadis yang dinikahi oleh beliau, gadis yang nikah hanya satu. Dan kalau beliau mau, puluhan gadis juga bisa. Tapi kalau memang tidak ada perintah Allah, maka tidak melakukannya. Dan yang menarik, beliau itu nikah dengan istri kedua itu setelah meninggal istri pertama. Jadi 12 tahun nikah dengan Khadijah, dikaruniai anak, beberapa anak, kemudian barulah beliau duda, kemudian beliau berdakwah ke Taif, kemudian pamannya juga meninggal, sedihlah beliau dakwah di Taif, semakin dihina di Taif. Kembali lagi ke Mekah, kemudian dihibur dengan Isra Mi'raj. Nah, barulah beliau diperintah selain sholat dan sebagainya. Setelah itu tidak lama beliau mendapatkan perintah untuk boleh menikah lagi. Nah, ternyata hikmah pernikahan berikutnya adalah untuk contoh kepada kita. Siapapun istri yang kita nikahi, cintailah sebagaimana Rasulullah mencintai kepada istri. Nah, dan salah satu dorongannya adalah dari sini. Khairukum khairul li ahlikum wa ana khairul li ahli. Jadi beliau itu punya istri, bahkan salah satu istrinya itu setara dengan Khadimat karena sering membantu beliau nikahi, karena itu dari budak, dari amah itu kalau laki-laki budak belian tapi perempuan. Tapi beliau mencintai dan menyayanginya sama dengan istri-istri yang lain. Bahkan Saudah itu adalah yang dalam kisah di atas 60 tahun ketika beliau 50 tahun. Lebih tua loh, usia 60 tahun nih. Menariknya apa kira-kira Pak Gino? Ya, kalau Pak Gino menarik sih saya banyak, ada yang anak yatim, jandanya dan 50-an dan saya tawarin. Tapi ini yang menarik, Rasulullah itu cinta dan sayangnya luar biasa kepada istrinya dan termasuk kepada anaknya itu. Jadi memang salah satu hikmahnya adalah beliau itu khusus nikah lebih dari 4 itu adalah untuk contoh betapa seorang pria yang baik, suami yang baik adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Nah, bicara keluarga itu adalah berarti kalau suami ada anak dan istri, kalau istri berarti juga yang baik kepada suami dan anak. Kalau anak berarti baik kepada orang tuanya. Nah, khairukum. Nah, jadi jaminannya kita baik enggak sih? Kita yang bisa mengukur kita sendiri. Kita sudah baik belum ke istri kita? Kita sudah baik belum ke anak kita? Sesekali ajak jalan kita istri kita. Saya sudah baik belum ke kamu gitu. Wahai sayangku, saya sudah baik belum ke kamu. Jangan malu-malu untuk mengungkapkan demi perbaikan kita. Tidak perlu, jangan sampai ketahuan yang lain, nanti kita nggak enak sendiri gitu. Jadi jalan berdua Pak Oman dengan yayangnya gitu, tanya. Saya udah baik, apa kekuranganku harus sudah Wiwin nih Pak. Gimana? Saya nggak Wiwin. Oh iya, hampir sama kan. Jangan ada dua ini. Yang ada, asalnya yang ada. Kebuka nih. Sayang sama istri. Yang ada. Emang iya Pak Oman? Jangan Semangat amat. Jadi khairukum khairul li ahli. Jadi sebaik yang kita itu adalah yang baik kepada keluarga. Nah, di alam Al-Qur'an itu bahasanya lebih bijak lagi. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri karena ini kalimatnya hitop itu di kalian bil ma'ruf, dengan cara yang arif dan bijaksana. Bahasanya itu ma'ruf. Jadi nyambung
Baik itu ada khair, ada ma'ruf. Di dalam surah Al-Imran ketika kita suruh berdakwah kan, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair, menyuruh kepada yang baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mencegah kepada hal-hal yang ma'ruf. Baik juga, tapi baik yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, menjelaskan ini Al-Quran tadi dijelaskan adalah khair dan ma'ruf itu harus kita miliki terhadap keluarga kita. Sudahkah kita baik? Dan baiknya itu sudah bijak atau belum? Ada orang baik kepada istri mendidik, tapi bijak apa enggak cara mendidik kita? Sudah baik kita memberi nafkah ke istri, tapi sudah bijak apa belum? Enak enggak bagi istri kita? Nah, itu yang perlu dievaluasi. Maka suami yang baik itu menyempatkan dialog dengan istri berdua. Kalau bisa tiap malam, misalnya anak-anak udah tidur kita ngobrol. Kalau tidak ya paling tidak seminggu sekali manfaatkan momentum berdua untuk berdialog terkait apa yang harus dilakukan perbaikan bersama. Nanti saya berani menyampaikan ini pertama karena keadaan di RT 4 itu lebih kondusif dibanding yang pengalaman saya di mana-mana. Majelis tali bapak ada, majelis tali ibu-ibu ada, dan saya bisa komunikasi dengan istri tentang perkembangan ibu-ibunya. Nah, jadi mudah-mudahan ini mendorong kita semua untuk melakukan perbaikan. Sambil saya pun untuk lebih belajar lagi. Dan ukurannya bukan jumlah anak ya, Allah bisa menonton anaknya banyak. Ukurannya bukan itu, dia lagi belajar. Atau jangan takut juga, itu baik nanti nambah anak kayak Om Istri, jangan takut. Saya lagi bahagia ini Pak Sukan tak habis dinikmat. Istri saya lagi isi lagi anak yang ke-7. Alhamdulillah. Yang periksa Pak Tommy ke rumah sakit. Kalau saya nggak harus ke rumah sakit, Pak Tommy ada tes. Mudah-mudahan sehat, mohon doa dari Bapak sekalian. Doa orang-orang soleh dikabulkan. Amin. Usianya besok ulang tahun nih, pertengahan November ke 40. Jadi kalau masih 40 mudah-mudahan kuat. Amin. Dan memang dulu saya doanya 7 Pak Sukan. Jadi masih di dalam doa lah, karena saya ngikutin hadis Rasulullah itu cinta kepada umatnya yang subur dan penyayang. Istri saya masih sayang kepada anak-anaknya, jadi saya tanya, ini nambah apa ya, kalau nggak nambah anak nambah istri gitu. Nambah anak saja kan. Maksimal 7. Saya masih bingung Pak. Dari sisi usia juga Saya masih bingung baru. mau nama apa nih. Oh, kesini jadi lupa nih Pak. Dari dalam hadisnya khair, baik kepada istri dan anak, kalau kita suami ya, dalam Al-Qur'annya ma'ruf, bijak. Nah, dari mana kita bisa melakukan kebaikan dan kebijaksanaan kepada istri? Pertama, dari hati kita hadirkan bahwa istri yang ada di hadapan kita adalah itu tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah hadirkan di depan kita. Ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah hadirkan dari setiap jiwa itu ada pasangan. Ya, Pak Ajis, siapa istri bulan ya. Itu tuh tanda kebesaran Allah yang Allah hadirkan untuk Pak Ajis. Maka kita tentu tidak akan menyia-nyiakan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itu hadirkan dari hati, hadirkan dalam pemikiran kita. Jadi istri kita itu ayat-ayat hidup, ayat-ayat Allah yang hidup, tanda-tanda kebesaran Allah yang hidup. Belum tentu yang lain mau, istri kita yang sudah mau dengan kita gitu. Maka bahasa filosofinya, mencintai orang yang kau nikahi kewajiban. Kalau menikahi orang yang kau cintai, kemungkinan. Nah, kan Pak Gino dulu banyak kan kekasihnya yang dinikahi satu. Nah, artinya yang dicintai belum tentu dinikahi. Tapi kalau sudah dinikahi, untuk mencintainya adalah kewajiban. Nah, jadi maka hati bicara wajiban dapat pahala kalau kita lakukan. Maka dari hati tadi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah mencintai. Nah, yang kedua ditindaklanjuti dengan ungkapan. Baik dan bijaksananya kita itu setelah dari hati hadirkan dalam ucapan. Apakah ucapan kita sudah nyaman bagi istri kita? Apa ucapan kita sudah nyaman bagi anak kita? Nah, termasuk mendidik anak. Luqman, jadi ini saya bicaranya Quran dan hadis. Luqman itu mendidik anak dengan 5 hal yang baik itu. Panggilan pertamanya sebelum mendidik itu ya bunaya. Kalau bahasa kita itu wahai anakku sayang. Jadi bukan molotot, bukan marah, tapi justru panggilan dengan panggilan wahai anakku sayang. Ini bijaksananya dan khairnya Luqman kepada anaknya. Maka demikian juga kita kepada istri.
Pak Aziz manggil ke istri apa panggilan sayangnya? Umi. Itu harus punya dalam waktu tertentu harus punya. Jadi jangan sampai Kalau istrinya panggil Pak Ajis bro. brodol. Jadi harus punya panggilan kesayangan dan panggilan itu yang enak bagi-baginya. Nah itu baik dan bijaksananya suami secara lisan. Selain kata-kata kita itu bagus. Rasulullah memberi contoh. Ini kisahnya dari zaman Zainuddin sampai ini karena dikisahkan oleh sahabat. Pulang acara di luar, ya aktivitas beliau kan banyak. Disuguhi, dan Rasulullah itu minumnya madu, susu atau enggak air putih. Disuguhi susu, nah, campuran pemanisnya mestinya gula. Tapi konon istrinya salah ngisi garam. Kan begitu diminum terasa asin. Kira-kira kalau kita kan gimana Pak langsung apa ini asin nggak tahu saya capek dikasih asin gitu. Tapi bagaimana bahasa Rasulullah itu, wahai istriku tercinta, jadi bahasa nggak tahu panggilannya, tapi beliau itu kalau ke Aisyah panggilannya Humairo, yang kemerah-merahan, karena dia masih beliau ya istrinya itu jadi di apa namanya pipinya itu masih pipi anak muda yang kemerahan. Kayak Pak Ajis ya. Kayak Pak Ajis. Jempulan. Nah begitu dirasakan asin itu apa reaksinya itu reaksi biasa itu di dalamnya merencanakan hatinya ini saya mau mengingatkan istri yang saya cintai kata-kata apa yang harus saya ungkapkan kira-kira seperti itu maka bahasanya wahai istri yang kucintai bertahun-tahun kita menikah namun saya sering menikmati minuman yang kau siapkan izinkan saat ini kita menikmati gelas ini dan kata-kata itu yang jarang. Jadi bahasanya indah ya Pak, gitu ya. Jangan dibuang lagi dong. Pacaran mah begitu ya. Iya pacaran gitu. Udah nikah, ogah. Kentut juga gitu kentut ya. Nah, makanya bagaimana kita menghadirkan di hati kita dan ucapan kita untuk makin tua makin cinta gitu. Makin tua makin cinta. Jadi tua-tua keladi itu harusnya suami istri. Makin tua makin menjadi itu harusnya suami dengan istri. Nah itu wa ashiruhunna bil ma'ruf bahasa Al-Quran. Jadi dengan kata-kata. Yang berikutnya adalah dengan tindakan. Jadi salah satu kebiasaan Rasul adalah memberikan hadiah kepada istri dan memotivasi tindakan beliau itu memotivasi istrinya berolahraga. Jadi kira-kira kalau kita ngajak istri berolahraga itu tidak nyuruh saja, tapi memang beliau dengan Aisyah kan muda, jadi kalau disuruh itu mungkin mudah tapi belum tentu semangat. Maka beliau sering ngajak Aisyah jalan dan lomba lari. Aisyah, ayo kita lomba lari. Kamu kan muda, jadi lomba lari gitu. Sesekali beliau ngalah. Kau memang wanita muda yang luar biasa. Saya laki-laki pun kalah. Tapi itu strategi beliau untuk menghibur istrinya. Nah, barulah di minggu berikutnya atau lari berikutnya beliau serius untuk berlari dan Aisyah kalah. Jadi dan itu yang dihadirkan kata-kata lagi. Kemarin minggu lalu aku kalah, sekarang aku menang. Berarti kita masih sama. Nanti kita lomba lagi berolahraga lagi. Mungkin kamu lagi kurang fit, saya lagi sehat gitu. Nah, jadi tidak ada bahasa merendahkan istri. Tidak ada bahasa yang meremehkan istri. Tapi bagaimana? Nah, dan ya ini mah curhat juga pengalaman saya kalau istri diangkat-angkat senangnya luar biasa gitu. Bahkan ekspektasinya yang kita harapkan dari dia lebih. Tapi kalau kita diem ya diem juga gitu. Ya walaupun tidak selamanya. Tapi ya sunatullahnya samalah dengan kita. Kalau kita pun dari muda dulu kalau diberi apresiasi semangat. Nah, demikian pula pada istri. Dan patokannya tadi hadis Rasulullah dan Qur'annya kita itu baik kepada anak dan istri kita dan dalam Al-Qur'annya kita memang disuruh wa'ashiruhunna. Jadi itu fi'il amar perintah pergaulilah mereka bil ma'ruf dengan arif dan bijaksana.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini mengingatkan saya dan mengingatkan bapak sekalian. Saya yakin kalau keluarga kita baik-baik, Pak Imam senang karena warganya akan baik-baik. Insya Allah. Ini juga tidak dilatar belakangi dengan kejadian yang ada di RT sini, Pak Imam. Tapi ini untuk kita semua. Tapi memang menjadi evaluasi saya dan istri bahwa untuk melakukan kebaikan bersama dan untuk mengingatkan saya juga bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.